Menurut saya sepanjang dijamin dua hal ini, maka tenaga kerja kita akan tenang. Ya. Seperti saya belakangan tugas utama saya, apakah di PLN, apakah di BUMN, tugas saya utama adalah memilih orang baik. Betul. Hanya itu. Betul. Itu yang paling penting itu, Pak. Begitu salah pilih. Jadi harus bagaimana memilih orang baik dan pinter. Iya. Makanya waktu Pak Dahlan terus menjadi salah satu sosok kandidat Presiden Republik Indonesia, wah, saya seneng banget, Pak. Lupakan. Enggak, tapi menurut saya Pak Dahlan dan Pak Jokowi ini dua pilihan yang sama-sama bagusnya, Pak. Jadi saya mikir juga, wah ini kalau bisa bersinergi ini Indonesia lebih cepat nih majunya. Ya kan, tetapi jalan hidup kan tidak harus begitu. Ya Pak, namanya politik ya Pak ya. Politik ini sudah berbeda ini Pak. Jadi dunianya lain ini Pak. Kalau Anda ini seberapa sulit memilih orang? Sulit sekali Pak. Karena bisnis kami ini kan bermacam-macam ya, bukan satu macam. Jadi untuk mendapatkan sosok yang bisa menjadi satu pemimpin yang punya roh. Kadang-kadang pemimpinnya nggak punya roh, Pak. Ya. Jadi kalau nggak punya roh, bisnis itu tadi nggak bisa dibawa untuk menjadi yang nomor satu, Pak. Karena kami punya visi itu seluruh bisnis unit kami ini harus menjadi nomor satu di bidangnya. Wow. Atau di dalam masa proses, kami punya pertumbuhan harus di atas rata-rata dari pertumbuhan nasional atau kompetitor. Sehingga kan pada akhirnya kita akan jadi nomor satu, kan, Pak. Anda cenderung milih orang dari dalam atau orang dari luar? Cenderung dari dalam, tapi kadang dari dalam ini tidak mudah, Pak, karena banyak orang yang tidak mau belajar ya Pak ya, tidak mau mendapatkan tantangan. Jadi kami kadang memilih pun dia ngomong, waduh Pak jangan Pak, saya nggak sanggup nih. Nah kalau gitu dipaksa juga susah Pak, kalau dia sudah tidak punya satu eager kemauan ya Pak ya. Jadi terpaksa ya akhirnya mencari dari luar. Nah kalau mencari dari luar kadang-kadang kan ada perbedaan dari budaya ini Pak ya. Problem besar itu. Iya, kalau budayanya nggak cocok ini dia masuk kan juga yang pertama dari sisi budaya, karakter ini yang utama Pak. Kalau dari itu sudah cocok baru kita ngelihat masuk lagi dia punya skill itu gimana, dia punya bisa nggak ngatasin untuk menumbuhkan perusahaan. Dan kadang-kadang kita silau. Orang yang di luar itu kelihatannya hebat. Ya. Orang mengatakan dia hebat, kita lihat juga kok dia hebat, kemudian kita tergiur, kemudian dibandingkan dengan orang dalam kita kok kelihatannya dia lebih hebat ya gitu. Tapi setelah kita rekrut ternyata kalah sama orang dalam kita. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Anda punya pengalaman begitu? Oh ya banyak Pak. Jadi kadang-kadang saya kalau rekrut dari perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar itu saya lebih super hati-hati. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan global yang sudah besar-besar itu sistem mereka itu kan sudah berjalan dengan baik Pak. Nah seseorang itu biasanya spesialis Pak, dia nggak bisa tahu secara keseluruhan. Padahal kita kalau ingin memilih satu sosok pimpinan itu dia kan harus punya helikopter view kan Pak, nggak bisa spesifik aja kan Pak. Kalau spesifik mungkin orang kedua atau ketiganya. Nah kadang mereka itu tidak mempunyai itu Pak, karena memang dengan perusahaan global itu tadi diarahkan hanya kepada skill-skill tertentu aja. Kalau Anda misalnya mengalami suatu saat manajer Anda itu berbuat kesalahan, apa yang Anda lakukan? Kesalahannya dari sisi yang disengaja atau tidak, Pak? Karena kalau mereka mencoba sesuatu untuk perubahan perusahaan yang tujuannya baik, tetapi mengalami kerugian, nah ini kan kita masih bisa memaafkan kan, Pak? Tapi kalau memang mereka berbuat salah kesengajaan, apalagi ada faktor-faktor yang tidak tersembunyi, berintegritas. Nah ini kan tidak bisa kita ampunin itu biasanya Pak. Karena kalau kita sudah nggak percaya Pak ya, kalau terus kita ampunin kan tetap sudah nggak ada belief ini Pak. Kalau sudah nggak ada kepercayaan Bapak kasih dia pasrah kan sudah nggak bisa Pak. Jadi kan sudah cacat lah Pak maksud saya. Jadi nggak bisa diterusin ya. Kalau memilih orang keuangan Anda bagaimana? Cara memilih orang keuangan? Saya dari referensi biasanya Pak. Dari dalam atau dari luar? Dari luar, tapi pakai referensi kan Pak. Jadi sudah tahu track record dari orang tersebut bagaimana kan. Nah, makanya track record rekam jejak ini kan penting. Penting sekali. Ya, karena kalau ahli keuangan saja
kan kita tidak cukup bagi kita kan. Iya. Karena kalau ada cobaan-cobaan terus ada peluang-peluang apa yang akan dia lakukan itu kan yang lebih penting, Pak. Kalau saya membedakan antara orang yang ahli keuangan dengan orang yang punya sikap keuangan. Ya. Jadi saya sering ada pilihan. Ini ada 2 calon direktur keuangan. Yang satu pinter keuangan, ahli struktur, ahli macam-macam keuangan. Yang satu ini enggak, sekolahnya bukan keuangan, tidak ahli dalam pengertian restruktur keuangan, tetapi dia punya sikap keuangan yang sangat baik. Ya. Nah, pilih mana? Saya pilih yang punya sikap keuangan. Setuju, Pak. Karena itu tadi yang kekurangan dia kan bisa kita hire konsultan, Pak. Iya, betul. By project ya, Pak ya. Mungkin by project sudah cukup dan dia kan belajar dari sana kan. Pengalaman saya kalau orang yang pinter keuangan itu kelemahannya adalah melihat angka-angka itu sebagai benda mati. Tapi kalau orang yang punya sikap keuangan melihat angka-angka itu sebagai benda hidup. Jadi misalnya begini, ada angka dalam kurung, itu berarti kan rugi. Ya. Itu kalau orang yang punya sikap keuangan, dia panik. Ini gimana ya cara supaya nggak rugi ya? Dia usaha apa lagi, kemudian pekerjaan apa lagi yang dilakukan. Tapi kalau ahli keuangan melihat dalam kurung, yang dilakukan adalah rekayasa apa ya yang dilakukan ya agar kurungnya hilang. Tentu yang kalau hebat adalah yang ahli keuangan tapi juga punya sikap keuangan. Tapi kan jarang orang punya dua-duanya seperti itu. Kenapa pengusaha besar seperti Anda, besar sekali, grup Avian ini sekarang namanya Tancorp ini luar biasa besar, bahkan sudah meriplis produk-produk luar negeri kalah dengan produk-produknya beliau ini. Nah, kenapa bikin podcast? Karena saya ingin berbagi sih, Pak. Karena pandemi. Saya ini kan punya tujuan hidup untuk menciptakan sejuta entrepreneur. Jadi menciptakan sejuta entrepreneur di Indonesia ini dari mana? Ya berarti dari bisnis unit saya yang ada. Itu kan bagaimana kita bisa mulai stop selling, start helping, bagaimana bisa meng-create entrepreneur baru. Dari sana kan nggak cukup, Pak. Saya mulai dirikan juga yayasan dan sekarang ini lagi persiapan untuk sekolah SMK yang mana nanti di sekolah itu gratis, Pak. Saya juga ingin mendidik dari sekolah saya itu 50% akademis, 50 nanti mendapat pengalaman dari para tokoh-tokoh pengusaha. Dan juga mereka akan praktek langsung menjadi pengusaha. Jadi nggak akan cari uang dari podcast ini kan? Nggak. Dan akhirnya larinya ke podcast, Pak, karena banyak sekali yang minta waktu saya untuk jadi mentor, jadi apa. Saya ngomong, wah waktu saya nggak ada. Oke, saya sharing mentor, aja. Ini kalau jadi motivator luar biasa. Makanya saya ngomong, saya sharing aja lah di YouTube, di Insta, di podcast. Dengan sharing-sharing saya meminta para masyarakat yang ingin terus belajar, terutama milenial ini, untuk sering mendengarkan podcast Pak Dahlan juga ya. Ini kan podcast kalau positif ini kan algoritmanya sekarang luar biasa, Pak. Bapak sudah sering melihat yang positif-positif, begitu buka kan langsung keluarnya juga pilihannya yang positif-positif, Pak ya. Jadi bukan yang tidak bisa menambah ilmu, Pak. Tapi kalau boleh tahu di antara grup Tancorp ini yang paling besar apa sekarang? Avian dong, Pak. Oh, Chat ya. Chat, Pak. Karena Avian ini kan sekarang menjadi terbesar terbesar di Indonesia, Pak. Chat impor sudah kalah. Perusahaan-perusahaan yang dari luar sudah kalah, Pak. Dari home industry loh, Pak. Avian juga dari home industry. Jadi seperti Jawa Pos waktu dulu masih kecil sekali gitu. Home industry dengan 18 karyawan, Pak. Iya. Di awalinya ya. Dan sekarang saya ini di satu gedung 34 lantai, masih baru, miliknya grup ini yang letaknya di sebelah Hotel Bintang 5. Pasar, miliknya dia juga, dan semua datang dari Chat. Datang dari Chat, Pak. Betul, Pak. Dari papa saya dari toko Chat. Jadi toko Chat akhirnya masuk ke home industry Chat sampai akhirnya bisa menjadi perusahaan Chat yang terintegritas, Pak ya. Jadi seperti Pak Dahlan juga, Pak. Jadi kami dari Chat terus karena kesulitan mendapatkan bahan bakunya yang masih import, akhirnya kami membuat reaktor. Kerjasama dengan Korea, kami invest reaktor membuat bahan baku sendiri, Pak. Habis itu tidak berhenti, Pak. Kami melihat reaktornya, kami buat di Indonesia, Pak.
Kami import 3, kami buat 5, Pak. Jadi reaktornya jadi 8. Nah, itu yang membuat kami push supaya catnya juga lebih bertumbuh lagi karena bahan bakunya kan sudah melimpah. Ada pabrik lain yang bisa beli bahan baku dari enggak, waktu itu kami benar-benar fokus di cat, Pak. Jadi semuanya support ke bahan baku cat kami ini menjadi yang terbaik. Jadi kami punya filosofi waktu itu saya tidak takut bersaing dengan perusahaan manapun. Baik itu perusahaan dari asing maupun perusahaan yang terbesar di Indonesia atau perusahaan apapun, karena kami merasa teknologinya kami punya ini dari bahan bakunya. Nah, dari situ pertumbuhannya karena cepat. Problemnya di kaleng, Pak. Kalengnya dari 17 supplier itu beda-beda printingnya kan. Terus bikin pabrik kaleng sendiri? Buat pabrik kaleng sendiri. Jadi dimulai dari masalah, Pak. Kita ada masalah, kita selesaikan. Tapi akhirnya jadi, seolah-olah kok semua dibuat sendiri. Padahal sesungguhnya enggak. Kami fokusnya ngatasin masalah. Sesungguhnya kami fokus di cat waktu itu. Sejak dulu namanya sudah Avian? Avian. Nah, apa artinya Avian itu? Avian itu artinya bebek, Pak ya. Bebek, jadi bird, jadi angsa. Jadi semuanya bermanfaat, Pak. Jadi mulai dari dagingnya kan bermanfaat, terus bulunya bermanfaat, telurnya bermanfaat. Loh, tapi ayahanda kan bebek ya bebek, bukan Avian. Ya, karena kami waktu itu kan akuisisi perusahaan, Pak. Jadi bukan milik kami waktu itu. Namanya sudah Avian? Sudah Avian. Oh, oke. I know. Tapi bebeknya masih merengut, Pak. Akhirnya kami rubah jadi agak ketawa, Pak. Jadi agak saya nggak perhatikan itu. Sudah ganti tuh, Pak, logonya. Jadi sekarang bebeknya tersenyum sekarang. Senyum, dan sekarang sudah global ini, Pak, karena sudah mau menuju dunia kan. Sudah ekspor atau bikin pabrik Avian di luar negeri? Masih belum, Pak. Kami masih ingin fokus di Indonesia. Kalau 3-4 tahun lagi kami akan melihat potensi di luar negeri. Bikin pabrik atau ekspor? Kami rencana sih akan akuisisi sih, Pak, biar lebih cepat. Jadi kami akan pilih nomor 1, nomor 2 di sana. Kami akan masuk, kita akan supaya lebih cepat, Pak. Karena kami kan sudah punya semua teknologinya, Pak ya. Sekarang ini Avian juga membangun satu research development, luasnya 5.000 meter persegi, investnya juga ratusan miliar hanya untuk lab. Ada nggak cat yang merangkap sekalian disinfektan gitu? Ada, Pak. Ada. Kami sudah buat, Pak. Sudah dites, sudah sukses pengetesannya di Amerika, Pak. Jadi kita merasa ini mestinya masih belum launch, Pak. Itu betul-betul ada ya? Ada, Pak. Dan cat kami sudah ada paten beberapa, Pak. Ada yang ngecat sealing, Pak, cuman sekali sudah nutup, Pak. Nah, itu kami dapat paten. Terus juga ada pakai mesin atau pakai tangan? Enggak, pakai roll. Pakai roll sekali nutup tapi nyudup. Kan orang kan capek, Pak, kalau di atas. Kalau berkali-kali kan capek. Terus ada juga yang bisa untuk sembrani, Pak. Jadi kalau sudah dicat itu Bapak sembrani bisa nempel di tembok. Nanti merangkap jadi kayak besi, Pak. Seolah-olah temboknya itu jadi besi, Pak. Bapak bisa taruh. Manfaatnya apa? Oh, untuk naruh-naruh. Kasih apa kan tinggal kasih sudah selesai, Pak. Wah, inovatif sekali. Bisa juga untuk papan tulis, Pak, yang langsung nulis-nulis. Nanti bisa dihapus. Wow. Jadi itu kan sesuatu yang ngikutin perubahan zaman ya, Pak. Wah, inovatif sekali. Iya. Inovatif sekali. Pak, pada kesempatan ini, Pak, ini saat ini kan lagi ramai sekali tentang Omnibus Law ini, Pak. Nah, ini kami ingin masukkan pendapat dari Pak Dahlan ini kan sudah saya lihat banyak sharing-sharing Bapak juga tentang Omnibus Law ini kan sekarang kontroversial sekali ya, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, dari segi prosesnya sendiri saya kagum dalam pengertian begini. Kita ini kan sejak dulu itu selalu mengeluh, ini undang-undang ini kok banyak sekali, kemudian antara satu undang-undang lainnya kok saling tabrakan, undang-undang ini mengatakan begini, undang-undang itu mengatakan begitu. Nah, pemerintah yang sekarang, ini yang saya harus apresiasi adalah undang-undang yang tabrakan-tabrakan itu dijadikan satu. Ya, Pak. Yang tabrakan-tabrakannya dibuang, sehingga 7 undang-undang menjadi satu undang-undang. Yes. Nah, dengan demikian tidak ada lagi yang tabrakan. Nah, bahwa ini disebut omnibus, itu bis omni, itu riwayatnya kan dulu di Paris itu muncul satu kendaraan yang isinya banyak. Apa saja bisa masuk. Nah, itu namanya waktu itu omnibus.
begitu. Nah, sekarang apa saja yang bisa masuk itu disebut omnibus. Ya. Bahkan orang yang rakus makan apa saja senang disebut perutnya perut omnibus begitu. Nah, ini ada undang-undang yang saling bertabrakan dijadikan satu dalam omnibus law ini. Jadi hukum bersama begitu. Ya, yang bertentangan dibuang. Nah, jadi tujuannya tentu kalau saya sih sebetulnya kenapa ini diberi judul Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saya sudahlah, ini Undang-Undang Kemajuan Ekonomi, begitu saja. Nah, memang di dalamnya itu kan ada Undang-Undang Tenaga Kerja, karena banyak masalah ekonomi yang dianggap terhambat oleh masalah tenaga kerja. Kemudian ada Undang-Undang Investasi, ada Undang-Undang perizinan, ada Undang-Undang Lingkungan, dan seterusnya. Itu dijadikan satu, agar cukup satu undang-undang ini bisa menghilangkan seluruh hambatan perekonomian. Tidak hanya investasi. Tidak tumpang tindih gitu Pak ya. Tumpang tindih. Misalnya begini, yang saya agak sulit adalah mengapa dari 7 klaster ini, bahkan 11 klaster sekarang. Ada klaster tenaga kerja, ada klaster perizinan, ada klaster lingkungan, perpajakan juga. Semuanya ada klaster gitu. Nah, perpajakan rasanya nggak ada. Ada Pak? Ada di dalam. Ya. Nah, itu. Tetapi kenapa yang diperdebatkan sekarang itu hanya yang tenaga kerja? Nah, karena memang ini sensitif. Iya Pak. Karena itu judul undang-undangnya pun kan disebut Cipta Kerja. Maksudnya supaya ini kelihatannya membela pekerja begitu. Nah, tapi kan tetap nggak bisa ditutupi. Nah, memang bagi tenaga kerja saya bisa menyadari undang-undang ini mungkin dianggap menghilangkan beberapa kenyamanan tenaga kerja. Harus diakui itu terjadi. Tetapi bagi yang merumuskan undang-undang ini kelihatannya juga pengen menciptakan keadaan baru agar tenaga kerja di Indonesia ini produktif dan mampu bersaing dengan tenaga kerja di luar negeri. Saya ini kan sering mendapat kiriman foto dari teman di Tiongkok. Yang foto itu isinya adalah bagaimana orang Indonesia bekerja. Malu sekali. Misalnya ada satu orang menggali di pinggir jalan gitu. Nah, nanti yang 3 orang itu nonton. Nonton bagaimana yang 1 orang ini menggali. Nontonnya itu kadang-kadang sambil merokok segala macam. Itu tidak terjadi di Tiongkok yang seperti itu. Sehingga kelemahan tenaga kerja kita di mata para pengusaha seperti Anda ini adalah kurang produktif. Bahkan ada omongan bahwa hasil dari 1 tenaga kerja di Indonesia, hasil dari 1 tenaga kerja di Tiongkok itu sama dengan 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 tenaga kerja Indonesia. Nah, sebetulnya ini yang ingin diatasi, bagaimana agar tenaga kerja ini tidak terlalu dilindungi oleh undang-undang itu sehingga mereka terbangkit untuk produktif. Artinya kesejahteraannya akan tinggi kalau produktivitasnya tinggi gitu. Jadi mengejar kesejahteraan sambil mengejar produktivitas. Jangan mengejar kesejahteraan tanpa produktif. Nah, ini kalau mengejar kesejahteraan tidak produktif, artinya bisa sejahtera dengan malas, memang kan enak. Dengan malas bisa sejahtera ya enak. Tetapi enaknya ini sementara. Lama-lama nanti karena tidak produktif, ekonomi Indonesia jelek, dan setelah jelek banyak perusahaan yang tutup, kemudian kan tidak ada lapangan kerja. Nah, sebetulnya saya bisa memaklumi tenaga kerja kita heboh sekarang, saya bisa memaklumi, tetapi saya juga bisa memaklumi mengapa perumus undang-undang Cipta Kerja ini juga merumuskan seperti itu. Jadi tujuannya memang baik untuk supaya perekonomian Indonesia ini bisa bertumbuh dengan banyaknya investor nanti yang akan masuk, baik itu dalam negeri maupun dari luar ya Pak ya. Dan produktivitas tenaga kerja sebetulnya. Kalau nanti kita bilang dengan begitu nanti banyak investasi masuk, kayaknya kita ini membela investor begitu. Menurut saya lebih baik komunikasinya adalah bagaimana tenaga kerja sejahtera lewat produktivitas yang tinggi. Dan itu akan yang diuntungkan siapa saja, tidak hanya investor. Yang diuntungkan semua pihak. Diri sendiri juga untung karena nanti dengan produktivitas tinggi itu dia bisa kerja apa saja begitu.
Nanti dari sisi tenaga kerja ini dia harus mau berubah Pak ya, berubah untuk belajar bagaimana lebih produktif dan bisa lebih menghasilkan ya Pak ya. Kalau saya begini, iya Pak, tenaga kerja harus lebih produktif dengan memakai undang-undang yang baru ini, tetapi tetap harus dijamin satu, kesehatan. Jadi biaya kesehatan ini harus gratis. Ya. Tenaga kerja dan keluarganya. Kedua, pendidikan harus gratis. Menurut saya sepanjang dijamin dua hal ini, maka tenaga kerja kita akan tenang. Ya. Dan ini juga lebih produktif lagi karena tidak memikirkan kalau sakit bagaimana, kalau anaknya sakit bagaimana, tidak memikirkan anaknya nanti sekolah bagaimana. Sehingga di satu pihak peraturan-peraturan tenaga kerja ini diubah sesuai dengan yang baru, tetapi di lain pihak pemerintah harus betul-betul memikirkan bagaimana kesehatan ini gratis lewat BPJS dan seterusnya diperbaiki. Jadi BPJS harus diperbaiki, harus dirombak, dan lewat bagaimana pendidikan juga gratis untuk mereka. Ya, tentunya ini adalah tantangan bagi kita semua supaya bisa berubah, beradaptasi, menghadapi adanya Omnibus Law, Pak ya. Tidak hanya pekerja, Pak. Mungkin dari sisi pengusaha juga sama, Pak. Karena nantinya begitu menariknya Indonesia, itu pasti yang datang ini kan jadi perusahaan raksasa semua, Pak. Pesaing banyak. Kalau banyak berarti yang nggak hati-hati, yang cuma di comfort zone, ya akan mati juga, Pak. Jadi memang Indonesia ini sudah membuka diri, sudah memperbaiki diri, sudah lebih menarik. Ya tentunya kalau perekonomian semakin meningkat, akhirnya dari sisi pekerja ini demand and supply juga lebih bagus lagi, sehingga tidak banyak pengangguran, Pak. Kalau sekarang kan sangat banyak juga pengangguran. Jadi memang apapun yang sudah ada ini kita harus bisa cepat beradaptasinya, Pak ya. Tapi berat melaksanakan undang-undang ini nanti berat. Betul, terutama bagi pemerintah. Ya. Karena saya lihat ideal sekali undang-undang ini. Apakah pemerintah mampu menyediakan semua hal yang tercantum dalam undang-undang itu? Berat sekali. Misalnya perizinan ya. Perizinan ini yang menarik dari undang-undang ini adalah bahwa tidak semua usaha itu harus punya izin. Dan saya setuju sekali ini. Untuk apa semuanya harus punya izin? Pak. Nah, di undang-undang ini diatur perizinan itu didasarkan pada tingkat risiko. Kalau risikonya rendah, untuk apa ada izin? Cukup. Saya buka supermarket juga harus ada AMDAL, Pak. Kan nggak ada risikonya, gitu. Nah, yang begitu-begitu cukup mendaftar. Pak. Jadi lebih disimpelkan lah. Ya, disimpelkan. Nah, baru usaha-usaha yang risikonya tinggi itu harus pakai izin. Betul, Pak. Setuju. Apakah yang disebut risiko? Risiko itu satu, risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan kerja. Risiko kedua, risiko lingkungan. Misalnya nanti merusak lingkungan atau tidak. Risiko teknologi dan segala macam. Tapi misalnya buka warung martabak. Apa risikonya? Kenapa harus pakai izin? Gitu. Itu yang bagus, ya. Cuma apakah aparat kita nanti tahu bahwa undang-undangnya ini seperti itu, sehingga yang objek dari perizinan ini bisa berhenti? Apa bisa? Ya itu tantangannya, Pak. Karena ini harus merubah semua sektor ini berarti, Pak ya. Jadi pemerintah sendiri saya lihat ini akan ngeri sekali bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan undang-undang itu. Jadi karena dari Omnibus Law nanti ada peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati. Yang semua harus berubah. Oke, Pak. Terima kasih nih, Pak. Terima kasih sekali nih, Pak Dahlan. Terima kasih. Jadi Sobat Sukses ini luar biasa sekali masukan dan saran-saran dari Bapak Dahlan ya. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Dahlan. Salam bahagia, sehat-sehat dan sukses untuk Bapak. Sukses untuk Anda juga. Stay humble, stay positive, and stay on fire.